Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Khaira, guru kelas SLBN 1 Kubung, Kabupaten Solok. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik tentang pemanfaatan buku diari karya aksesorisku DKA-ku sebagai media asesmen pembelajaran pada mata pelajaran keterampilan souvenir dengan materi membuat aksesoris berbentuk bunga bagi peserta didik tunagrahita kelas 7 SMP LB C. SLBN 1 Kubung Kabupaten Solok terletak di Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Sekolah ini merupakan sekolah luar biasa negeri yang memiliki 3 tingkatan terdiri dari SDLB, SMPLB, SMALB dengan jumlah peserta didik 65 orang. SLB Negeri 1 Kubung melayani peserta didik berkebutuhan khusus dengan kekhususan tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, dan Down syndrome. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengajar di SMPLB kelas 7C. Berbeda dengan mengajar di SDLB, pada tingkat SMPLB memiliki jam keterampilan yang sangat banyak, yaitu hampir 13 jam seminggu. Pada semester ini, keterampilan pilihan yang akan saya ajarkan yaitu keterampilan souvenir. Keterampilan souvenir merupakan salah satu keterampilan yang diajarkan dengan tujuan melatih peserta didik agar memiliki keterampilan yang bisa dikuasai nanti setelah tamat. Karena seringkali orang lain beranggapan bahwa peserta didik yang sekolah di SLB selalu bergantung kepada orang lain dan tidak mandiri. Apalagi setelah tamat SMPLB biasanya makin lama makin sedikit murid yang masih mau datang ke sekolah. Di samping karena jarak yang jauh, orang tua juga sudah kesulitan untuk terus mengantarkan anaknya ke sekolah. Dengan membekali peserta didik dengan keterampilan, salah satunya keterampilan souvenir dengan materi membuat aksesoris berbentuk bunga diharapkan bisa membantu memberdayakan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Kaila tahu tidak kenapa Kaila kelas 7 ini di kelas SMP ini kita belajar souvenir. Kita belajar keterampilan souvenir supaya apa? Sehingga Kaila mempunyai apa kan? Mempunyai keterampilan yang bisa nanti digunakan setelah tamat. Kaila biasanya pernahkah Kaila mendengar aksesoris? Nah, biasanya kalau pakai jilbab kita namakan apa di jilbab kita? Namakan bros ya, apa lagi? Bros atau apa? Bentuk bros bunga ya. Nah, kalian perhatikan alat dan bahan yang digunakan. Mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pin dagu bunga. Menunjukkan satu persatu alat dan bahan yang digunakan secara konkret dipandu dengan tampilan dari PowerPoint. Selain itu juga mengajak peserta didik menyebutkan satu persatu nama, alat, dan bahannya seperti tang penjepit, peniti, paku pentul, kristal ceko, kelopak clover kecil, dan kelopak clover besar. Mengajak peserta didik untuk bermain mencocokkan nama alat dan bahan sesuai dengan yang dipelajari menggunakan aplikasi WordWall. Saya mengajak peserta didik untuk ke depan, kemudian peserta didik mencocokkan nama alat dan bahan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Walaupun di kelas 7C SMPLB Fast D ini hanya ada satu peserta didik, tapi tidak menyurutkan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik. Di sini pendekatan yang terbaik menurut saya adalah dengan menempatkan diri sebagai learning partner bagi peserta didik. Menjadi teman belajar sehingga terjalin kedekatan secara emosional dan lebih mudah untuk memahami peserta didik. Mempraktekkan langkah membuat pin bunga bersama peserta didik dengan menerapkan metode learning partner, yaitu menempatkan diri sebagai teman belajar peserta didik, bersama-sama mencoba membuat pin bunga. Diharapkan dengan begitu peserta didik bisa lebih ingat dalam mempraktikkan langkah-langkahnya. Membuat buku diary karya aksesorisku bersama peserta didik. Saya mengajak peserta didik untuk membuat buku diary karya aksesorisku ini sebagai media asesmen formatif yang nantinya bisa juga digunakan sebagai asesmen sumatif.
Pada asesmen formatif, dengan bentuk asesmen unjuk kerja peserta didik, diajak untuk menunjukkan dan mencocokkan alat dan bahan yang digunakan dengan cara menempelkan nama alat beserta gambar pada buku diary ini. Kita isi, masih kosong kan bukunya? Nah, ini nanti akan kita isi. Pada kegiatan ini, peserta didik diajak untuk menggunting judul, alat, dan bahan yang digunakan untuk membuat aksesoris pin bunga. Kemudian menempelkan satu persatu pada buku diary karya aksesoris. Peserta didik mengurutkan langkah-langkah cara membuat pin bunga. Karena peserta didik sudah bisa membaca walaupun mengeja, dengan mengurutkan langkah-langkah ini bisa melatih untuk meningkatkan kelancaran membacanya. Kemudian, peserta didik diajak untuk mendesain hiasan cover buku diary dengan menggunakan Canva. Dengan memanfaatkan akun belajar peserta didik, Canva pun bisa diakses dengan mudah. Peserta didik terlihat antusias menggunakannya karena bisa melihat berbagai desain sesuai yang diinginkan. Setelah mendesain, kemudian dilanjutkan dengan menghias tampilan depan buku diary karya aksesoris. Peserta didik menempelkan foto hasil karya pin bunga yang telah dibuatnya. Di akhir pembelajaran, peserta didik diajak untuk merefleksi dan menggambarkan perasaannya tentang pembelajaran yang didapat hari ini. Apakah selama pembelajaran merasa senang atau merasa bosan dan mengantuk? Apakah ada materi yang tidak dimengerti oleh peserta didik? Tidak mengantuk? Apakah yang ada tidak mengerti? Kemudian mengajak peserta didik menempelkan emoji yang menggambarkan perasaannya pada lembar bawah buku diary karya aksesoris. Sebelumnya, semua gambar alat dan bahan, tulisan langkah-langkah dan gambar berbagai emoji perasaan, serta hiasan sampul untuk diary karya aksesoris ini saya desain menggunakan Canva, sehingga tampilan buku diary ini menjadi lebih menarik. Buku diarinya semuanya tergambarkan di sini, dari alat dan bahan, cara pembuatannya, semuanya di langkah-langkah pembuatannya. Ini hasilnya, sangat bagus sekali. Buku diari ini sangat berguna, bisa dilihat, murid juga bisa melihat, guru-guru yang satu kelasnya juga bisa mencontoh. Jadi buku ini bisa dipergunakan kapan saja. Adapun refleksi dari karya Ibu Khaira, yaitu diary karya aksesorisku Dekaku. Ini sangat berinspirasi, sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang telah dibuat Ibu Fadila Khaira ini bisa bermanfaat untuk peserta didik Ibu Fadila Khaira. Pembelajaran keterampilan, khususnya pembelajaran keterampilan Sopaniat adalah salah satu mata pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan adanya buku diary karya aksesoris ini bisa membantu peserta didik agar lebih mudah dalam membuat aksesoris. Karena peserta didik diajak untuk kembali mengingat alat, bahan, serta langkah-langkah membuatnya. Selain bisa digunakan sebagai asesmen formatif, DKAku ini juga bisa digunakan sebagai asesmen sumatif dalam bentuk karya portofolio peserta didik. Dengan adanya inovasi pembelajaran, salah satunya media asesmen pembelajaran, peserta didik bisa lebih senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Inovasi tidak harus selalu sesuatu yang hebat, selalu sesuatu yang besar, tapi perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pasti memberikan dampak bagi peserta didik berkebutuhan khusus dibanding tidak melakukan perubahan sama sekali. Demikian video praktik baik saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.